Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian berbahagia? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya RJ Pradityo. Saat ini saya bertugas sebagai Widya Iswara di BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin membuat video tentang strategi pembelajaran untuk mata pelatihan pelayanan publik digital, yang dimana mata pelatihan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak mata pelatihan yang terdapat dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, kita masuk ke pembahasan pertama kali ini, yaitu pembahasan tentang tujuan pembelajaran dari mata pelatihan pelayanan publik digital. Ada beberapa hal dalam outline pertama ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah deskripsi dari mata pelatihan pelayanan publik digital. Deskripsi dari mata pelatihan pelayanan publik digital yaitu diharapkan mata pelatihan ini dapat membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menguasai konsep dan praktiknya terhadap pelayanan publik digital. Lalu hasil belajarnya diharapkan peserta dapat memahami serta menjelaskan konsep dan praktik pelayanan publik digital. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Nah, materi ini akan dibahas selama kurang lebih 2 jam pelajaran atau sekitar 90 menit. Nah, adapun sub outline atau sub materi dari materi yang pertama ini adalah tentang konsep efektivitas pelayanan publik, yang dimana dalam sub materi ini akan dibahas tentang konsep-konsep pelayanan publik yang efektif serta cara-caranya dan lain sebagainya. Lalu, sub-outline yang kedua adalah tentang e-government sebagai langkah untuk mencapai efektivitas pelayanan publik. Nah, di dalam materi ini nanti akan dibahas tentang langkah-langkah untuk mencapai efektivitas dari pelayanan publik yang menggunakan atau berbasis digital. Dan yang terakhir, sub-materinya adalah tentang kebijakan terkait dengan pelayanan publik. Di dalam materi ini akan dibahas tentang kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun di masing-masing instansi pemerintah tersebut. Jadi, 3 sub-outline ini akan dibahas dalam materi konsep dan kebijakan pelayanan publik digital yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam pelajaran. Nah, adapun metode dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam mata pelatihan atau khususnya di materi yang pertama ini adalah interactive learning serta brainstorming. Kenapa brainstorming penting? Karena di materi konsep dan kebijakan pelayanan publik digital ini perlu adanya persamaan persepsi antara peserta dengan fasilitator terkait dengan materi yang nantinya selama kurang lebih 9 jam pelajaran akan diikuti bersama. Selain dengan interaktif learning dan brainstorming, di dalamnya juga ada diskusi kelompok dan juga ada tanya jawab baik antar peserta maupun dengan fasilitator. Baik teman-teman semuanya, tadi telah sama-sama kita saksikan di materi yang pertama, yaitu materi tentang konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Nah, di materi yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di materi ini terdiri dari 3 sub outline atau 3 sub materi. Yang pertama adalah publikasi, yang kedua adalah interaksi, dan yang ketiga adalah transaksi. Yang dimana di materi ini nanti akan dilaksanakan kurang lebih selama 1 jam pelajaran atau 45 menit, yang di dalamnya akan membahas tentang 3 sub materi ini. Jadi diharapkan teman-teman peserta nantinya akan memahami tentang apa itu interaksi, apa itu transaksi, apa itu publikasi, sehingga teman-teman peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik digital di instansinya masing-masing. Adapun metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam materi ini hampir sama seperti materi sebelumnya, yaitu interactive learning, lalu ada curah pendapat dan tanya jawab. Karena materi ini nanti akan kurang lebih hanya 1 jam pelajaran, jadi tidak ada diskusi kelompok, tapi bentuknya tetap interaktif learning. Nah, selain itu, media pembelajaran yang digunakan dalam materi ini masih sama seperti materi sebelumnya, yaitu menggunakan laptop atau LCD proyektor, lalu juga ada whiteboard,
lalu juga ada bahan ajar, bahan tayang ataupun modul seperti itu. Jadi ada tiga media pembelajaran yang akan digunakan. Ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, materi yang ketiga dalam mata pelatihan pelayanan publik digital, yaitu materinya adalah tentang komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, materi ini nantinya akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam pelajaran atau sekitar 90 menit. Adapun sub outline dari materi ini yang pertama adalah faktor-faktor pendorong. Jadi kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong apa saja yang mampu meningkatkan implementasi pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini, khususnya dalam penerapannya atau implementasinya di instansi pemerintah. Lalu yang kedua, sub outline-nya adalah adanya elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi di sektor publik. Jadi di sub outline kedua ini kita akan membahas elemen sukses apa saja sih, faktor-faktor sukses apa saja sih yang dapat diterapkan dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital di sektor publik seperti itu. Nah, untuk metode dan media pembelajarannya relatif masih sama dengan materi-materi sebelumnya, yaitu masih menggunakan interactive learning, adanya diskusi kelompok, lalu ada curhat pendapat dan tanya jawab baik antar peserta maupun dengan fasilitator seperti itu. Nah, untuk media pembelajarannya juga relatif masih sama dengan materi-materi sebelumnya, yaitu menggunakan laptop, LCD projector, lalu ada whiteboard, ada juga bahan artikel ataupun video pendek sebagai rangsangan dalam pelaksanaan diskusi kelompok nanti. Dan yang terakhir, media pembelajarannya adalah modul, bahan ajar maupun bahan tayang seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang keempat dari mata pelatihan pelayanan publik digital. Nah, materinya adalah tentang tantangan implementasi pelayanan publik digital. Di materi ini nantinya akan dilaksanakan kurang lebih selama 4 jam pelajaran atau selama 180 menit. Yang di dalamnya di materi ini akan dibahas beberapa sub outline. Yang pertama, sub outline-nya adalah kepemimpinan. Nah, di sub outline pertama ini kita akan membahas tentang kepemimpinan seperti apa yang mampu melaksanakan atau mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Lalu sub outline yang kedua adalah tentang kebijakan. Nah, masih terkait dengan sub outline pertama, yang dimana kebijakan seperti apa yang dapat atau harus diambil oleh setiap pemimpin dalam penerapan atau implementasi pelayanan publik berbasis digital. Nah, di sub outline ketiga adalah infrastruktur telekomunikasi. Kenapa ini penting? Karena kita sebagai instansi pemerintah wajib mengetahui infrastruktur seperti apa yang harus dimiliki setiap instansi pemerintah dalam pengembangan pelayanan publik berbasis digital ini. Dan sub outline yang keempat adalah tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah. Nah, hal ini juga penting. Kenapa? Karena intinya dari pelayanan publik berbasis digital adalah adanya informasi teknologi yang bagus seperti itu. Nah, di outline yang selanjutnya adalah kesiapan sumber daya di lingkungan instansi pemerintah. Nah, setiap sumber daya atau SDM ataupun sumber daya anggaran juga wajib siap dalam menghadapi pelaksanaan atau implementasi pelayanan publik berbasis digital. Jadi perlu adanya kesiapan-kesiapan bagi para sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lainnya terkait dengan pelaksanaan atau implementasi pelayanan publik berbasis digital ini. Dan sub outline yang selanjutnya adalah ketersediaan dana dan anggaran. Nah, hal ini cukup penting. Kenapa? Karena dengan penerapan pelayanan publik berbasis digital ini, jika tadi IT kita belum siap, maka perlu ada ketersediaan dana anggaran yang cukup baik atau cukup tinggi terkait dengan pengadaan teknologi informasi seperti itu. Walaupun nantinya dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital ini mungkin mampu menekan dana atau anggaran yang dikeluarkan pada saat proses pelaksanaannya seperti itu. Nah, sub outline yang selanjutnya adalah perangkat hukum. Kenapa hal ini penting? Karena dalam proses implementasi pelayanan publik berbasis digital ini perlu adanya persiapan atau perangkat-perangkat hukum terkait dengan kebijakan pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital ini. Kenapa? Agar pada saat pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital ini tidak menyalahi aturan-aturan ataupun SOP-SOP yang berlaku seperti itu. Nah, sub outline yang terakhir adalah adanya perubahan paradigma, yang dimana hal ini cukup penting
Kenapa? Karena merubah paradigma seseorang atau sekelompok itu sulit. Apalagi yang biasanya manual kita berubah menjadi digital itu agak cukup perubahan yang pelan-pelan seperti itu. Makanya di sini perlu adanya perubahan paradigma. Bagi siapa? Bagi ASN maupun bagi masyarakat yang kita layani seperti itu. Nah, untuk metode dan media pembelajaran relatif masih sama dengan materi-materi sebelumnya, yaitu metodenya masih menggunakan metode interactive learning atau pembelajaran yang interaktif baik antar peserta maupun dengan fasilitator. Lalu ada curhat pendapat, ada diskusi kelompok, dan ada juga tanya jawab. Nah, untuk yang menarik pada saat diskusi kelompok ini nantinya peserta akan membahas tentang tantangan-tantangan apa yang mereka hadapi terkait dengan implementasi pelayanan publik berbasis digital ini. Nah, untuk media pembelajaran masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu dibutuhkan adanya laptop, LCD proyektor, adanya whiteboard, ada video pendek atau artikel, lalu juga ada modul, bahan ajar maupun bahan tayang seperti itu. Baik Bapak Ibu, tadi telah kita bahas bersama dari awal tujuan pembelajaran sampai dengan terakhir tadi ada outline, ada materi-materi dalam mata pelatihan pelayanan publik digital ini. Nah, di sesi yang terakhir ini kita akan membahas tentang strategi evaluasi pembelajaran untuk mata pelatihan pelayanan publik berbasis digital ini. Nah, karena ini sifatnya pelatihan kepemimpinan pengawas, jadi di dalamnya dilakukan strategi evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu adanya diskusi kelompok antara peserta, yang dimana pelaksanaan diskusi kelompok ini dilakukan dengan berbagai metode. Ada metode artikel, ada metode video pendek, dan lain sebagainya seperti itu. Yang dimana dalam pelaksanaan tugasnya itu diskusi kelompoknya dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemahaman maupun kreativitas serta rencana implementasi yang baik terkait dengan pelayanan publik berbasis digital di masing-masing instansi pemerintah seperti itu. Nah, adapun diskusi kelompok yang diharapkan pada sesi akhirnya, peserta baik itu perorangan maupun kelompok dapat mengusulkan implementasi pelayanan publik berbasis digital seperti apa yang ingin mereka sampaikan kepada pimpinan atau mereka lakukan seperti itu. Selain itu, diharapkan peserta juga sudah dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan apa saja yang kira-kira akan mereka hadapi. Lalu juga mereka juga harus sudah mengetahui solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut seperti apa, dan kira-kira hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital yang mereka rencanakan tadi. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi strategi evaluasi pembelajaran untuk mata pelatihan pelayanan publik digital. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi telah sama-sama kita saksikan video tentang strategi pembelajaran untuk mata pelatihan pelayanan publik digital. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekan semuanya yang telah berkesempatan untuk menyaksikan video ini. Tak lupa saya mohon untuk koreksi, saran, serta masukannya yang membangun tentunya agar mata pelatihan pelayanan publik digital ini dapat lebih baik lagi, dapat lebih berkembang lagi, sehingga dapat terimplementasi langsung output maupun outcome-nya hasil dari mata pelatihan pelayanan publik digital ini. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila dalam penayangan video ini banyak kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.